Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan ini adalah bagian daripada Asyhurul Hurum yang 4, termasuk dalam 4 bulan yang dimuliakan. Bahkan urutannya pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, disambung dengan Muharram, dan 1 bulan lagi terpisah yakni bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkenaan dengan bulan-bulan yang dimuliakan, maka dari itu hendaknya kita melakukan banyak amal ibadah, amal saleh yang tentunya untuk menggapai kemuliaan. Karena kaitannya dengan takwa, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai bentuk ketakwaan kita adalah hendaknya kita mawas diri, terutama dengan mempersiapkan kehidupan kita agar selamat dunia, selamat akhirat, dan saat kita nanti dimintai pertanggungjawaban kita bisa melewatinya dengan baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 4 perkara yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, an umurihi fima afnah. Akan ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan umur yang Allah berikan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Akan ditanya tentang jasadnya, fisiknya, badannya, fima ablah, untuk apa ia gunakan sampai kemudian tua, atau bahkan yang tadinya sehat kemudian menjadi sakit, dipakai apa saja itu badan. Yang ketiga, wa an ilmihi, dan akan ditanya tentang ilmunya, madza amila fihi,
apa saja amalnya, digunakan untuk apa. Jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Karenanya ketiga akan ditanya, ilmunya diamalkan untuk hal apa. Yang keempat, wa an malihi, kita akan ditanya tentang hartanya. Spesial tentang harta, ditanyanya tentang dua hal. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana ia mengusahakan atau memperoleh harta tersebut. Yang kedua, wa fima anfaqahu, dan pada perkara apa ia belanjakan harta tersebut. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 4 hal ini kalau kita rinci, yang pertama tentang umur kita. Hakikatnya kita ini semuanya dari Allah Ta'ala, termasuk umur. Kalau kita sering mendengar istilah Dewan Kemakmuran Masjid, maknanya adalah sekumpulan orang yang diamanahi mengurus, mengkoordinatori masjid, kemudian memakmurkannya. Memakmurkan masjid berarti meramaikannya dengan aktivitas ibadah utamanya dan amal saleh serta keumatan lainnya. Maka kita diberikan umur oleh Allah, hendaknya kita makmurkan umur kita, usia kita dengan aneka macam amal ibadah, amal saleh, amal ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur kita lantas kita berkata, sudah tak terasa kita masuk ke usia 50, tak terasa kita masuk ke usia 60 atau bahkan lebih. Jangan sampai kita kemudian berucap demikian, padahal dari usia muda sampai remaja, dewasa, sampai hari ini tua, itu sudah banyak alarm notifikasi pemberitahuan dari Allah. Mulai dari kita sakit, mata kita terbatas pandangannya, gerak tubuh kita terbatas dengan berbagai penyakit, makanan kita pun memiliki keterbatasan untuk kita konsumsi, belum lagi kita dibatasi dengan aneka macam lainnya, pendengaran, penglihatan, rasa dan sejenisnya. Itu sebenarnya menjadi alarm. Jangan sampai kemudian waktu terbuang sia-sia begitu saja. Ingat, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ketika kita buka warung, ruko dan sebagainya, mungkin bangunan kita sewa, bisa kita beli, mungkin kendaraan bisa kita cicil, bisa kita beli, tapi tidak dengan waktu. Pun demikian, umur adalah waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, lihat dalam Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan menyebut nama waktu. Wal asri, wal fajri, wal laili, wal nahar. Dan juga Allah bersumpah menyebut benda-benda langit yang ada kaitan dengan waktu. Was sama, was syamsi, wal qamar, wan najmi. Para ulama menyebutkan tidaklah Allah bersumpah dengan menyebut satu objek, melainkan objek itu penting untuk kita perhatikan. Dalam hal ini waktu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal yang kedua yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya saat nanti di hari kiamat adalah tentang jasad atau tubuh kita. Untuk apa kita habiskan? Seluruh anggota tubuh kita itu adalah amanah dari Allah Ta'ala. Amanah berarti titipan. Hendaknya sebagai orang yang dititipi, hendaknya menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kita saja ketika menitipkan kendaraan kita di area parkir melalui jasa penitipan parkir, kalau tidak dijaga dengan baik, maka kita pun tentu akan marah dan tidak akan menitipkannya lagi. Pun demikian, Allah akan murka. Padahal ingat, dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambah. Sebaliknya, jika kalian ingkar, kufur nikmat, tidak bersyukur, apa kata Allah? Bukan dikurangi, tapi kata Allah, inna, dengan huruf taukid, penegasan, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bukan lagi diambil, tapi bisa jadi dengan siksaan yang amat pedih. Bahkan dalam surah An-Naml bagaimana cara kita bersyukur, ada ungkapan atau doanya Nabi Sulaiman. Beliau bersyukur dengan berucap, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah, ilhamkanlah kepadaku, an ashkur, agar aku senantiasa bersyukur nikmatakallati, terhadap nikmat anugerah darimu,
an'amta alayya, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan ilhamkanlah kepadaku agar aku senantiasa beramal saleh. Artinya bahwa kita syukur dibuktikan dengan beramal saleh. Jasad fisik kita yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk beribadah. Mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, seperti tentunya membaca Al-Quran. Kaki kita langkahkan menuju tempat-tempat yang baik, utamanya ke masjid untuk salat berjamaah, ke majelis ilmu, majelis zikir yang merupakan, kata Nabi, raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ilmu. Apakah ilmu itu diamalkan atau tidak? Ingat bahwa kita semua ini beribadah, dan ibadah yang kita lakukan pun dengan amal saleh harus didasari dengan ilmu. Kata Syekh Al-Imam Ahmad bin Ruslan di dalam kitab Matan Zubat bait ke-9, beliau menyebutkan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak akan diterima. Berarti konsekuensinya amal harus berdasarkan dengan ilmu, ilmu juga harus diamalkan. Dan sebuah pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Karena itu buah daripada ilmu, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, adalah dengan mengamalkannya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kelak di hari kiamat kita akan ditanya tentang harta kita. Harta ditanya, min aina iktasabu, dari mana memperolehnya. Mungkin kita memperolehnya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan usaha kerja keras. Tapi jangan sampai kemudian kita membelanjakannya dalam hal-hal yang tidak baik, seperti untuk maksiat ataupun segala perkara yang haram dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah taala tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima dari yang baik. Bahkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh terhadap kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita, termasuk doa kita. Sebab dalam hadis tadi, dalam hadis innallaha ta'ala thayyibun, di penghujung hadis tersebut Nabi mengisahkan, thumma dzakara rajul yutilus safar. Nabi mengisahkan ada orang yang melakukan perjalanan jauh, safar, lantas dia berdoa, ya muddu yadaihi ilas sama, ia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haramun, yang ia makan haram. Wa mashrabuhu haramun, yang diminum haram. Wa malbasu haramun, yang dipakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dikonsumsi semuanya itu dengan yang haram. Maka Nabi menyindirnya, fa anna yustajabu lidzalik, maka sungguh bagaimana doanya bisa dijabah. Karenanya di bulan baik ini, Asyurul Hurum ini, mari tingkatkan amal ibadah, amal saleh kita, amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dihisab dengan mudah sebagaimana kita sering berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisablah aku dengan cara yang mudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, fattaquh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim, faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Syria, Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin, Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldadina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wat ta'un wal humuma wasyada'ir wa syarrul adai wal hasidin wa syarrul jiranil kuffaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.